Hidup itu sebenarnya soal mengambil pilihan. Ada yang kita sesali, ada yang akan kita banggakan, ada yang akan menghantui kita selamanya, ada juga yang kita mudah melupakannya. Bagaimanapun, kita adalah pilihan-pilihan yang telah kita lakukan. Selamat mendengarkan beberapa menit ke depan. Untuk kalian yang merasa galau dan lagi bingung dengan umur kalian sekarang, aku tahu juga sebenarnya kita itu di fase merasa beneran I feel lost, gak ada pencapaian, gak tahu rencana masa depan gimana. Terus ngelihat teman-teman udah pada punya tempat masing-masing, entah posisi pekerjaan bagus, nikah, jadi ibu, dan lain-lain. Aku punya mimpi tapi ngerasa kayak jauh banget. Terus jadinya pasrah, kayak ya udahlah, nyerah aja gak bakal kewujud. Tiap hari mau nangis, mikir apa hidupku bakal gini-gini aja ya. Kerja cuman bisa ngehidupin diri sendiri, gak ada pencapaian bagus, gak ada posisi bagus juga di kerjaan. Aku pengen jadi manusia yang maju dan positif sama masa depanku, tapi kayak udah kehantam kenyataan hidup. Bingung banget mikirin hidup yang sebenarnya itu bikin lucu aja sih. Tapi gak apa-apa, umur 20-an tahun ke atas itu kita ngerasain yang namanya quarter life crisis. Emang apa sih sebenarnya quarter life crisis? Sebenarnya sih normal untuk kita yang dewasa di umur 25 tahunan ya. Itu biasa ngerasain ini yang periode dimana pencarian jati diri. Sebagian orang itu mengalami fase yang ngebuat kita atau mereka itu insecure, kecewa, ketakutan, bahkan depresi, takut dengan kegagalan. Kita biasa bertanya-tanya, umur 21 nih, umur 22 nih, umur 23 nih, kita mau ngapain ya? Ya, sebenarnya aku mau bilang kalau nikmatin aja sih, sebentar lagi bakal ngerasain kalau tumbuh dewasa itu gak seindah yang dibayangkan selama ini. Pelan-pelan teman di sekitar mulai sibuk sama mimpinya masing-masing, dan kamu bakal ngerasa kesepian. Gak panik, sebenarnya gak panik, santai aja sih, karena semua itu normal. Kebanyakan orang ngerasain hal serupa ya, kayak aku sekarang juga ngerasain hal kayak gitu kok. Mulai bikin rencana, cari hal yang bikin happy, dan cari circle yang sefrekuensi. Gak apa-apa punya teman dikit, tapi cocok, dan hubungan pertemanannya berkualitas. Gak apa-apa temannya itu terus, tapi setidaknya bisa bikin buat kita itu semakin positif. Yang ini aku sampein ya, banyak kok yang aku ingin sampein. Banyak yang ingin kuperlihatkan dariku untuk dunia luar. Namun kadang aku mikirnya, kenapa sih aku tidak kunjung juga diberi kesempatan? Aku bahkan tak punya tujuan, bukan tak punya kemampuan,
Tetapi aku tak punya kesempatan. Bahkan ketika aku berontak untuk sebuah kemauan, aku tetap tak punya kesempatan. Orang-orang bilang itu mudah saja. Namun untukku, mereka tak melihat apa yang aku lihat, tak mengerti apa yang aku jelaskan. Langkahku, aku ngerasa kayak dipersulit. Tidak ada yang mendorongku dan mensupport aku untuk maju. Yang ada hanyalah mendorongku mundur, berhenti, seperti nganggep aku itu gak layak. Sadar gak sih, di umur kita yang udah beranjak dewasa atau udah dibilang gak muda lagi, lebih suka pakai baju yang simple tapi nyaman, lebih rajin bersih-bersih rumah, lebih suka ke pasar, minimarket, ke kafe, lebih mikir lagi untuk tidak membebani orang-orang di sekitar kita. Lagi coba banyak hal yang tanpa menunda lagi, mulai kejar passion dan jati diri, mulai paham dengan nasihat orang-orang di sekitar, udah belajar ngatur uang bulanan dan memperbaiki diri. Sering ngeluh ya, tapi selalu yakinin diri buat gak berhenti, seenggaknya bertahan sedikit lagi. Gimana nih dengan kalian? Kayaknya udah gak bisa dideskripsikan. Tapi ya sebenarnya yang kita rasain ya benar-benar ada. Ini bukan tentang anak sulung, anak bungsu, anak dari orang yang mampu, dari orang yang tidak mampu. Tapi ini tentang individu. Mereka sering juga mendorongku ketika aku redup, namun melenyapkan minyak ketika aku mulai bercahaya. Memang mungkin tidak layak karena mereka selalu bilang, emangnya kamu bisa apa? Seakan tak percaya kalau aku itu bisa kok. Tapi nyatanya saya selalu sendiri dalam hal apapun. Ya, aku cuma mau bilang, saat ini aku hanya ingin melihat apa yang ada di hadapanku, bukan tidak peduli pada apa yang telah terjadi ya, bukan tak peduli pada orang-orang di sekitar, tapi ini perihal diriku yang sedang berusaha berdamai dengan duniaku. Aku tak tahu, tak ada bagian dalam hidup yang bisa dihilangkan karena kemauan sendiri. Tak ada ingatan yang bisa dihilangkan saat ini juga. Semua akan hilang dan pergi sesuai dengan waktunya. Jadi biarkan aku cukup melihat ke depan selama proses waktu ini berjalan. Aku juga tahu masa lalu punya alasan dan maknanya sendiri untuk masa depan. Tapi dibanding alasannya itu, aku memiliki alasan yang lebih kuat untuk tidak menyertakannya lagi dalam versi diriku yang akan datang. Tak harus ada lagi penyesalan-penyesalan. Masanya kayaknya udah habis. Dan itu menurut aku adalah yang harus semestinya. Akhir kata, untuk kalian yang ngerasa di masa quarter life crisis, aku cuma mau nyemangatin kalian juga, dan ayolah kita bangkit. Dalam prosesku mengenal baik diri sendiri, aku banyak kehilangan orang-orang di sekitarku. Bahkan mereka yang tak terima penolakan, mereka yang tak terima perubahanku,
Mereka yang tak lagi sejalan dengan aku, satu persatu pergi mencari jalannya sendiri dan mencari siapa yang mampu sejalan dengannya. Meski awalnya terasa sunyi dan sulit, tapi kini aku terbiasa. Aku menemukan kedamaian dengan diriku sendiri. Tak harus banyak orang yang ada di sekitarku. Cukup mereka yang menerimaku tanpa menuntut apapun. Terima kasih udah ngedengerin. Semangat terus lah. See you.